Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ardina, NPM 2021020240. Di sini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Istinja. Yang pertama, pengertian istinja. Istinja secara bahasa bermakna menghilangkan kotoran, sedangkan secara istilah bermakna menghilangkan najis dengan air, mengurangi dengan semacam batu, menggunakan air atau batu, menghilangkan najis yang keluar dari dubul, kemaluan dan dubur pantat. Istimar adalah menghilangkan sisa buang air dengan menggunakan batu atau benda-benda semisalnya. Istibar maknanya menghabiskan, yakni menghabiskan sisa-sisa atau air seni yang sudah benar-benar keluar semua. 2. Hukum istinja. Para ulama berpendapat tentang hukum istinja menjadi 2 hukum. Yang pertama, wajib. Mereka berpendapat bahwa istinja itu hukumnya wajib dan ketika ada sebabnya, dan sebabnya adalah sesuatu yang keluar dari tubuh melewati 2 lubang, yaitu anus atau kemaluan. Pendapat ini didukung oleh Al-Makiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah, sedangkan dalil yang mereka gunakan adalah hadis Rasulullah. Berikut ini artinya. Dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Bila kamu pergi ke tempat buang air, maka buanglah 3 batu untuk membersihkan, dan cukuplah batu itu untuk membersihkan." Hadis Ahmad, Nasaid, Abdul Daud, dan Daratuhuni. Hadis berikutnya amar atau perintah, dan konsekuensinya adalah kewajiban. Ana abadilara hamana bana yazayada wala qoyala lishamana amakamam nayak kama kala syaya ata jara ata qof faqala syamana ahola tahatana tasyataqoyala qobatabak ahso awanawala awa anana syata ajayaza yamayana awa ana yasyata jaya ahadata qala mana syaka syata ahora awa ana yasyata hoya baraz hoya mawabak zoma. Dari Abraham bin Yazid berkata bahwa telah dikatakan kepada Salman, "Nabimu telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu." Salman berkata, "Benar, beliau telah melarang kita untuk menghadap kiblat ketika berak atau kencing, juga melarang istinja dengan tangan kanan, dan istinja dengan 1 batu yang jumlahnya kurang dari 3 buah, dan beristinja dengan tahi atau tulang." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi. 2. Sunnah. Pendapat ini didukung oleh Al-Hanafiyah dan sebagian riwayat dari Al-Malikiyah. Maksudnya adalah istinja dengan menggunakan air itu hukumnya wajib,
tetapi sunnah. Yang penting najis bekas buang air sudah bisa dihilangkan meskipun dengan batu atau beristinjar. Dasar yang digunakan Al-Imam Abu Hanifah adalah masalah kesunahan istinja. Ini adalah hadis berikut. Siapa yang beristinjar maka ganjilah bilangannya. Siapa yang melakukannya maka telah berbuat ihsan, namun bila tidak maka tidak ada keberatan. Hadis Abu Dawud. Selain itu beliau berpendapat bahwa najis yang ada karena sisa buang air termasuk najis yang sedikit. Dan menurut mazhab beliau najis yang sedikit itu dimaafkan. Di dalam kitab Sirabul Wahhab memiliki kalangan mazhab Al-Hanafiyah, istinja itu ada 5 macam. 4 diantaranya wajib dan 1 diantaranya sunnah. Yang 4 itu adalah istinja dari hafias, nifas, nabah, dan bila najis keluar dari lubang yang melebihi besar lubang keluarnya. Sedangkan yang hukumnya sunnah adalah najis yang keluar dari lubangnya namun besar tidak melebihi lubang itu. Mengomentari hal ini, Ibnu Najim mengatakan bahwa yang tempat itu bukan najis melainkan menghilangkan hadas, sedangkan istinja itu adalah yang berakhir saja, yaitu najis yang besarnya melebihi lubang. Keluar najis itu hukumnya sunnah, sehingga istinja adalah mahab al-hafiyah, hukumnya sunnah. Yang ketiga, praktek istinja dan adabnya. Mulai dengan mengambil air dengan tangan kiri dan mencuci kemaluan, yaitu pada lubang tempat keluarnya air kencing, atau seluruh kemaluan bila sehabisnya keluar mazi. Kemudian dicuci dubur, disirami dengan air, menggosok-gosokkan dengan tangan kiri. Adab istinja. Yang pertama, menggunakan tangan kiri dan memakruhkannya dengan tangan kanan. B. Istitar. Maksudnya adalah memakai takbir atau penghalang agar tidak terlihat orang lain. Di zaman kita ini sekarang itu bentuk takbir atau penghalang itu sudah dipenuhi dengan masuknya ke dalam kamar mandi yang tertutup pintunya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah, bila kamu buang air hendaknya bersititar, menutup diri atau takbir. Bila tidak ada takbir maka hadaplah ke belakang. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. C. Tidak membaca tulisan yang mengandung nama Allah atau nama yang menggunakan seperti nama malaikat, nabi. Dalilnya adalah apa yang dilakukan Rasulullah bila masuk ke tempat buang hajat. Beliau melepas cincinnya, sebab cincin itu terukir kata Muhammad Rasulullah yang mengandung lafzul jalalah atau nama Allah. D. Menghadap kiblat. Dari Abdul Muwaris, Rasulullah bersabda, bila kamu mendatangi tempat buang air, janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Posisi kiblat di Madinah adalah menghadap ke selatan. Sedangkan membelakangi kiblat berarti menghadap ke utara. Sedangkan menghadap ke barat dan timur artinya tidak menghadap kiblat dan juga tidak membelakanginya. Tempat buang air di masa lalu bukan berbentuk kamar mandi yang tertutup, melainkan tempat tertutup seperti kamar mandi di zaman kita sekarang. Tidak dilarang bila sampai menghadap kiblat atau membelakanginya. Dasarnya hadis berikut dari Jabir berkata bahwa Rasulullah melarang kita menghadap kiblat saat kencing. Namun aku melihatnya setahun sebelum kematiannya menghadap kiblat. Hadis Tirmizi. Kemungkinan saat itu beliau buang air di ruang yang tertutup
yang khususnya dibuang untuk air. Istibar sudah dijelaskan di awal. Masuknya dari kiri keluar dari kanan, dan disunahkan ketika masuk membaca doa Bismillah auzubika minal kutubisi wahabitas dari Anak bin Malik radhiyallahu anhu. Anu berkata bahwa Rasulullah bila masuk ke tempat buang hajat, beliau mengucap dengan nama Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Sabaha. Ketika keluar digunakan untuk membaca Kurfanaka Allahumma lazi azhaba anika ala wazi apani. Dari Aisyah berkata bahwa Nabi bila keluar di tempat buang hajat berkata Rahnak. Hadis riwayat Hamzah. Tidak sambil bicara. Dari Jabir bin Abdillah berkata bahwa Rasulullah bersabda, bila dua orang di antara kamu buang air, hendaklah saling membelakangi, jangan berbicara, karena sesungguhnya Allah murka akan hal itu. 4. Istimar. Beristinja menggunakan batu atau benda selain air sering disebut dengan istimar, yaitu buang batu berbeda yang digunakan untuk membersihkan bekas-bekas menempel saat buang air. Dasarnya adalah hadis Rasulullah dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang beristimar bercucit dengan batu maka hendaklah berwitir menggunakan batu sebanyak bilangan ganjil. Siapa yang melaksanakan maka telah membuat insan dan siapa yang tidak melakukan tidak masalah. Hadis Abu Daud bin Ibnu Majah, Ahmad, Baghi dan Ibnu Habibah. Dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, bila seorang kamu datang ke WC maka bawa 3 buah batu karena tidak cukup untuk menggantikannya. Hadis Abu Daud, Bahafi dan Syafi'i. Janganlah salah seorang beristinja kecuali dengan 3 buah batu. Hadis riwayat Muslim. Tentang ketentuan apakah memang mutlak harus 3 batu atau tidak, para ulama didirikan berbeda pendapat. Pertama, kelompok Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah mengatakan bahwa jumlah batu itu bukan kewajiban tetapi hanya mustahab atau sunnah. Dan bila tidak sampai 3 kali sudah bersih maka cukup. Sedangkan kelompok Asy-Syafi'ah dan Al-Hanabilah mengatakan wajib 3 kali dan harus cuci tangan dan bersih. Bila 3 kali masih belum bersih, maka harus diteruskan menjadi 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan selain batu yang digunakan adalah benda yang memang memenuhi ketentuan dan tidak keluar batas yang disebutkan. Yang pertama, itu bisa untuk membersihkan bekas najis. Yang kedua, benda itu tidak kasar seperti batu bata dan tidak licin seperti batu kaki, karena tujuannya agar tidak menghilangkan najis. 3, benda itu bukan suatu yang bernilai atau terhormat seperti emas, perak, atau permata. Juga termasuk tidak boleh menggunakan sutra atau bahan pakaian tertentu, karena tindakan itu merupakan pemborosan. 4, benda itu bukan suatu yang bisa mengotori seperti arang, abu, debu, atau pasir. 5, benda itu tidak melukai manusia seperti potongan kaca, beling, kawat logam yang tajam, atau paku. 6, jumhur ulama masyarakat harus benda yang dapat bukan benda cair. Namun ulama Al-Hafiyah memperbolehkan dengan benda cair lainnya selain air seperti air mawar atau cuka.
7. Benda itu harus suci, sehingga beristimar dengan menggunakan tahi kotoran binatang tidak diperkenankan. Tidak boleh menggunakan tulang, makanan atau roti karena merupakan penghinaan. Bila mengacu pada ketentuan para ulama, maka kertas tisu termasuk yang bisa digunakan untuk istinjar. Namun para ulama mengatakan bahwa sebaiknya selain batu atau benda yang memenuhi kriteria, gunakan air agar istinja menjadi sempurna. Kesimpulan. Yang pertama, istinja secara bahasa bermakna kehilangan kotoran, sedangkan secara istilah bermakna menghilangkan najis dengan air, mengurangi semacam batu, menggunakan air atau batu, menghilangkan najis yang keluar dari dubur kemaluan atau dubur pantat. Hukum istinja adalah wajib dan sunnah. Praktek istinja yaitu mulai menggunakan air dengan tangan kiri dan mencuci kemaluan, yaitu pada lubang tempat keluarnya kencing atau seluruh kemaluan bila sehabisnya keluar mazi. Kemudian mencuci dubur, disirami dengan air dengan menggosok-gosokkan dengan tangan kiri. 4. Beristinja dengan menggunakan batu. Benda lain seperti air sering disebut dengan istimar, yaitu 3 buah benda yang digunakan untuk membersihkan bekas-bekas yang menempel saat buang air. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.